Kayaknya hilalnya udah mulai kelihatan nih. Di sini ya. Dek lepas anjing bajunya bangsatnya. Bener kan? Bener, gue setuju. Gue lepas apa sih? Mimpi buruk udah nge-MC di depan 500 orang. Udah, episode ini kita bahasnya Premier League. Ini sebenarnya gue makanya ini gara-gara Barcelona, tapi ada kenangan Champions League di sini. Oh iya. Ini tapi Londonnya juga ya, London kan London itu. juga. Emang kenapa Barcelona? Kenapa ya? Nanti deh kita bahas di episode nanti deh. Iya, nanti aja. Nah, harus langsung dibahas nih. Bajunya satu doang nih ini orang nih. Lo tahu nggak sakit hati gue sampai sekarang gue nggak pernah nonton cuplikannya. Messi sundulan ya? Bukan, ini Messi yang dari sayap kanan nggak bisa hotel Evra, iya, betul. dipindahin ke tengah sama Pep Guardiola babak kedua. Messi sundulan mah yang cuman kanan kiri ya? Iya, Messi nyundul, dua kata lucu, Messi nyundul. Messi nyundul waktu itu bikin hype orang-orang. Tapi yang paling penting kalian jangan lupa hype juga dong. Yes. Hype, like, subscribe, follow IG sosmed Box to Box juga. Benar, karena kalau Messi nyundul di situ, enggak sebelumnya ya. Messi nyundul sebelumnya. di final 2009 Di Roma. ya. Kita butuh sundulan algoritma nih. Itu yang terjadi juga nih, karena udah banyak yang absen juga kan. Hype terus juga ngasih tahu nontonnya biasa sambil ngapain. Terus kayak apa? Kita juga jadi tahu, maksudnya gimana ya? Kayak kita ngerasa lebih dekat juga ya. Karena hadirnya lebih banyak juga dan biar kita semakin semangat nih. Terutama kan mau ada long weekend segala macam, nggak masalah. Tapi sundul, like, subscribe, hype, share juga ke konten kita ya. Thank you dari kemarin yang pada bilang hype-nya cuma buat box to box doang nih gitu. Respect. Betul gak sih, gue kan gue sempat diundang ke Emal ini kan bahas Arsenal gitu. Terus ada komen-komennya gitu, bang ini hype gak bang? Ini hype apa? Gak kebawa ya. Nggak usah. Ini hype gak bang? Gitu. Belum selesai. Bang ini hype gak? Soalnya hype gue udah habis buat box to box. Respect. Ya mungkin lupa namanya siapa tapi gue respect. Ya box to box butuh hype ya. Tapi ada satu tim yang butuh hype juga. Chelsea. Tapi bentar ya, sebelum itu ini ngapain sih? Ini gak ada yang absen. Ngapain berlima nih? Ini berlima. Kenapa nggak boleh? Nggak berlima, biasa Biar berempat seru, bang. biar Karena seru. sesuai dengan posisi Liverpool. Itu Salah, dia. Aston Villa. Iya, 5-4 ya kan. 5 Tapi baru kali ini ya, gue ngerasa Liverpool Chelsea kelar mainnya kayak ya udah. Biasa aja. Maksudnya biasa kan jadi apa ya, topic of the town gitu loh, atau sebelum pertandingan juga bahkan orang lupa karena orang kayak fokusnya tuh Dokter Tirta. Iya itu juga. Nggak, maksudnya orang Kayak lebih fokusnya ramai Tirta kesana dibanding pertandingannya. Iya benar. Maksud gue ya orang lebih ngomongin ya sekarang misalnya El Clasico. Kalau menang Barcelona juara misalnya. Terus ngomongin Persib. Itu tuh kerasa banget vibes-nya dibanding Liverpool Chelsea yang juga digelar Ada gitu. promosi juga. Ya. Iya. Lah MU 0-0 aja lebih ramai dibandingin Chelsea sama Liverpool. Nah, Iya. itu dia. 0-0. Jadi apa bisa kita bahas sebenarnya Liverpool Chelsea di Anfield? Gol cepat. Gue pikir bakal ada. Ya. Wah itu Skornya ketika gede. Liverpool nyetak gol cepat, gue pikir itu akan pertandingan yang akan membuat Liverpool nyetak lebih dari 2 gol. Nyatanya kok mainnya terbuka, kok malah Chelsea yang terlihat bagus dengan pelatih yang nggak punya lisensi. Katanya dia nggak punya lisensi apa gitu dia. dia lisensi pro nggak dia? Iya, Baru lisensi A. Lisensi A dia. Oh iya, cuma ternyata udah mandek aja gitu. Maksudnya udah 1-0 nggak mau nambah tuh kayaknya golnya. Itu babak pertama pada lemes semua, gue gak tau kenapa. Iya. Beda maksudnya. Dari Liverpoolnya sama Chelsea-nya tuh kayak kelihatan apa ya, nggak seagresif biasa. Tapi babak Chelsea kedua banyak babak nyerang kedua loh. baru gue ngerasa baru tuh ada perubahan tuh baru. Makanya kan sama ada gol. Ini yang Ada gol lagi. yang lumayan rame adalah ketika kalau nggak salah dibuin ketika Arne Slot narik keluar Rio Ngomoha. Oh iya. Gitu. Saya semua fans ngubuin karena Dia asis Rio kan? Ngomoha yang mainnya lumayan di pertandingan kali Asis itu. kan dia? Betul. Dia asis. Buat telepon bergila ya. Kayak nggak ngerti gitu kenapa bukan Godi Gakpo yang tarik atau siapa. Jadi kayak dia milih Rio Ngomoha yang sejak lawan Man United aja dia udah menyulitkan bestie kita ya Diogo Dalot. Tapi kemarin juga mainnya bagus, ditarik keluar sama Arne Slot. Gitu. Respect sama Dr. Tirta yang menjadi salah satu orang yang ngebuin Arne Slot juga. Untung nggak dikata jatuh Arne Slot gitu kan. Iya, nggak ngerti juga artinya tuh ya. Tapi yang jelas sebenarnya ada gol juga masing-masing buat Chelsea, buat Liverpool, tapi dianulir karena offside ya Iya, kalau nggak itu salah juga. dulunya. Palmer juga ada golin tuh, gue udah seneng padahal, tapi nggak jadi. Karena lupa lo tag Gue lupa jujur lupa apa ya, lupa ganti tim. Tetap lebih tinggi dari Waldo gue. Gue lupa padahal. Parah nih orang emang. Gue lupa gue pakai wildcard. Jadi tinggal 2 laga lagi.
lupa otak-atik gue. Udah siapin duit aja lu. Ya, Ya gitu ya. Jadi banget nggak ada sih. yang gimana banget ya dari Liverpool Chelsea. Tapi ya sebenarnya Liverpool butuh satu kemenangan atau 2 kali imbang lagi untuk masih lolos ke Liga Champion. Ini kan dari pekan Maksudnya lalu kan. udah untuk emas karena urutan 4 5 6 7 8 itu tuh 4 5 6 7 ya kalau nggak salah atau 8 tuh masih bisa kejar-kejaran. Iya. Seingat gue ya, correct me if I'm wrong, karena kalau Aston Villa juara Europa League urutan 6 itu berarti otomatis bisa dapat slot ke Liga Champion di mana dikejar sama Bournemouth. Bisa dapat slot. Iya, Slot. slotnya kalah. Jangan itu itu ntar dia. di-ban. Tadain ini video kita gak ngomong jangan. itu. Ada komentar sedikit soal Liverpool Chelsea terus. Gue kecewa Wirtz nggak main. Wirtz kan Oh Iya, iya. Cedera, Cedera, tapi ya. karena Wirtz cedera itu sebenarnya sih menurut gue Liverpool kayak yang Jerry bilang abis 1-0 kok nggak bisa nambah 2-0 gitu. Karena menurut gue disjointed sih Liverpool tuh. Karena apa ya? Pressing nggak jalan ketika pressing yang depan naik, yang tengah nggak ikut naik kayak gitu-gitu sebenarnya kalau lo lihat pertandingan ya, makanya kemudian si Chelsea-nya jadi growing into the game gitu. Tapi menurut gua back sayap kanan Liverpool oke. Seperti yang itu Siapa sih Curtis backnya? Jones. Lagi masang Curtis Jones kemarin. Iya, sebenarnya saya tetap Itu sempat menurut gol ya, gua- tapi dianulir ya. Curtis kan? Menurut gue tetap Keren itu bermasalah di back kanan karena lo menurut Tetap gue bermasalah sih. lo Cuman lebih tidak oke, bisa ya. ngandelin Curtis Jones naruh situ, Szoboszlai taruh situ gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan bukan kayak ngurangin kemampuan Curtis Jones sama si Szoboszlai menurut gue, sama kayak yang di kanan tuh kalau kemarin si Florian Wirtz tuh bisa beda Bisa banget, beda. mungkin sisi kanannya itu bisa beda banget gitu. Iya, kalau Chelsea mah ya udah ya, maksudnya Ya. mereka seri kayaknya ini juga hal yang menyenangkan buat mereka. Si Tapi pas starting 11 yang muncul, gue tuh lebih optimis Chelsea menang justru. Kan Di Chelsea, away. kan gak ada salah, Oh, terus gak ada iya. Isak gitu. Meskipun kemarin Mabarashvili udah main lagi bek kanannya juga. Jadi Curtis karena Jones Liverpoolnya nggak full tim, bukan karena Chelsea-nya Iya, lebih karena- superior gitu ya. Sebenarnya di pertandingan juga terutama babak kedua ya, Chelsea juga banyak peluang. Dan Chelsea cuman ini loh, ganti satu pemain doang. Iya sih. Reece James doang. Iya, cuma ini emang kompak ya. Maksudnya peringkat 3 4 5 nih imbang semua. semua. Skornya beda-beda lagi 0-0 MU, Liverpool 1 sama, Aston Villa 2 sama lawan Burnley. Yang mana sebenarnya Liverpool Aston Villa kan kalau menang UCL ya. Tapi dari pekan lalu enggak menang. Nggak menang. Liverpool kalah sama MU terus seri sama Seri. Chelsea. Villa juga kalah sebenarnya sempat menang kan? Unggul. Sempat unggul akhirnya disamain sama Fleming gitu ya kalau nggak Iya, salah. terus kemudian Iya, nih Fleming. Villa tuh jalurnya sekarang next lawan Liverpool, abis itu final. lawan Liga Freiburg. Eropa sama Freiburg. Freiburg. Sebenarnya Aston Villa Liverpool seri juga aman ya. Freiburg working class club tuh. Iya, Beneran, nah. Freiburg bener. Ada yang bilang ya Arsenal working apa bukan working Sebenarnya dibikinnya iya Itu di sih. X-nya nggak jelas. Udah, nggak jelas udah, dia. nggak usah bahas dia. Nggak usah bahas ya. Tapi kalau dari United Sunderland ada yang mau dibahas gak nih? Karena skornya 0-0. Tim jago memang bikin Kalau rame Handsball kan aja. enggak, karena mantul badan kan. Ya, Maksudnya kita nah, semua itu. tahu itu kan. Apa yang mana? Kalau nyikut Apa? Kalau nyikut. Nyikut yang mana? Ntar. Nggak, ini Sabar. nyikut tuh, kan Sabar. Man United Sunderland. Iya, masih Makanya. Bruno disikut. Karena menurut gua itu harusnya at least dapat kartu kuning loh. Kuning Yang lah. mana? Yang si Bruno disikut. Oh iya, Bruno, sama pemain Bruno. Standard. Karena pemain Tabok. Standard lari dari belakang terus tangannya begini. Iya. Coba itu kalau Casemiro Lisandro At least Martinez itu- kartu merah At least langsung. itu kuning gitu. Cuma Ya, inkonsistensi ya. Iya, cuma orang di media sosial narasinya udah aneh banget sih. Misalnya kayak bilang kayak fuck lah Carrick gak cocok jadi pelatih permanen. Berak anjing. Maaf. Pas lawan Liverpool lu bilang Carrick inilah semua, terus giliran imbang 0-0 dengan pemain seadanya, Casemiro cedera, Benjamin Sesko juga nggak ada, lo tiba-tiba langsung ngehujat Michael Carrick, dia nggak cocok untuk jadi pelatih permanen. Gila lu ya? Tapi emang kalau di X tuh memang nggak pernah melihat ini ya picture secara keseluruhan, Nggak pernah. termasuk Paul Scholes, Roy Keane tuh selalu ngelihatnya kayak Michael Carrick permainannya sekarang nggak cocok buat jadi permanen, tapi mereka nggak ngelihat bahwa ada why-nya di situ, kenapa Carrick mainnya kayak gitu, karena dia maksimalin apa yang ada sekarang dulu gitu, yang kayak udah kita bahas. Jadi itu bukan gayanya dia gitu, gayanya dia tuh yang di Middlesbrough gitu, makanya udah banyak banget pembahasan di X. Dan kita bahas siap episode Iya kita bahas ini gitu, dulu. udah ngebahas di X tuh banyak gayanya dia di Boro sama di United sekarang tuh beda. Di United sekarang tuh pragmatis banget, dan menurut gua itu agak aneh ketika expert, so-called expert gitu ya, kayak Roy Keane, kayak Paul Scholes, yang harusnya sih bisa ngelihat itu gitu, dia nggak bisa ngelihat. Ya, Jadi kalau noise doang. Roy Jadi Keane head speech aja Roy. Menurut boomer ini yang cocok siapa emang sih? kalau Kayaknya kritik terus aja, mau Nih, siapa juga kritik. Kalau menurut gue ya, Iya. kalau misalkan bukan Carrick, jangan pelatih yang up and coming, tapi yang beneran udah proven ya. Luis Seperti? Enrique. Luis Enrique. Mourinho. Mourinho mati. Madrid. Nanti Ya, ntar bahas nanti, bahas nanti, udah jangan kemana-mana. Luis Enrique kayak gitu. Cuman kalau misalkan nggak dapat ya udah mendingan stay. Ya untuk soalnya saat ini. secara poin juga sejak Carrick
ke Man United ya poinnya paling banyak dari Tertinggi semua ya. manajer Iya, lain. iya. gitu. Nomor satu, Maksudnya coy. kayak lo mau kritik apa sih sebenarnya? Nyari-nyari aja itu mas Nyari-nyari sensasi aja. doang. Karena kalau misalnya orang ada lagi bilang kayak Mason Mount useless, lu lihat defensive starter deh. Defensive starter Mason Mount itu ketika jadi DM mungkin dia gak setenang Casemiro, tapi ya itu bukan posisi dia, makanya dia pelanggar pelongo lah. Positioning salah, terus dia bingung penempatan di mana, dia baru pertama kali main di posisi itu. Jadi menurut gua ketika lo ngekritik seorang pemain, lo mesti lihat dulu nih orang pernah main di posisi itu nggak. Dan ini kan cuma karena Casemiro nggak ada, dan yang menariknya juga Zirkzee juga positioningnya juga nggak buka ruang, jadinya Bruno nggak bisa berkembang. Amat sama Mbeumo juga lagi off, lapangannya hujan deras terus jadi licin banget, kepres berkali-kali. Jadi banyak faktor lah. Jadi kalau dibilang Man United 0-0 lawan Sunderland, menurut gua hasil yang fair karena Sunderland punya 2 kesempatan emas yang harusnya bisa dikonversi jadi gol, tapi terima kasih Sana Lamens yang membuktikan bahwa punya kiper tuh penting ya. Gila. Iya, Sadik itu ya nepis ya. Dan ini sebenarnya mungkin Mason Mount juga selain karena dua-duanya ini nggak punya urgensi main di game ini sebenarnya, maksudnya untuk meraih 3 poin urgensi banget ya kan nggak ada. Mason Mount tuh cetak gol di pertemuan pertama mereka sebenarnya kan, Mason Mount sama Sesko waktu itu. Tapi sekarang kasih kesempatan buat Zirkzee yang nggak terlalu signifikan juga. Ada peluang sebenarnya tuh yang melambung tuh. Tapi memang iya kalau secara kayak serunya gitu kalau fans United kayaknya sih nggak ngerasa ini game yang bisa diingat gitu karena kayaknya yang diingat apa paling Kobe Mainoo game ke-100 paling gue bahas itu pas siaran kemarin, terus Bruno 1 assist lagi kan Iya, nyamain assist lagi. Ongri sama KDB itu doang, sisanya nggak terlalu Sama ini sih satu yang Nggak terlalu gimana. yang gue sadar emang Licha tuh Martinez tuh emang sering banget tangannya main ke belakang gitu loh. Maksudnya kemarin beruntung sebenarnya wasit nggak ngecek ya ketika tangannya kayak main lagi ke belakang. Plus kalau kita ngelihat ya udah 0-0, Sana Lamens main bagus, udah nggak ada yang menarik lagi. Menurut gue pertandingannya biasa aja, beruntung Man United bisa imbang 1-1. Sama 0-0. ini. Kalau banyak yang bilang bahwa tuh kan kalau lawan tim papan tengah imbang, jangan salah, itu tim papan tengahnya main ofensif. bukan yang nunggu loh. Oh, sama ini. Sebenarnya. Si Sama- Sunderland tuh ofensif loh. Sama berarti ini ketahuan bahwa emang Man United darurat gelandang di mana Ya, gelandangnya tipis banget. berita Ya. terbaru kalau nggak salah udah deal gentleman agreement sama Ederson dari Atalanta. Ternyata memang si scoutnya Man United udah men-scout si pemain ini udah lama. Jadi emang harganya 45 juta euro. Bagus tuh. Terus kalau misalkan West Ham degradasi, siapa kemarin si Matias Fernandes. Matias Ya, Fernandes. Matias Fernandes itu bisa dengan harga 25 juta. Murah. Sisanya bisa dipakai buat nabung. Nabung. Gak mau satu lagi gitu, Elliot atau Warta atau Nggak mungkin. Elliot pasti harganya cepet. Cepet. Wharton minimal gocap. Nggak mungkin. lihat golin ya. Elliot golin Oh, dan Newcastle ya. ya tapi kita nggak ada yang tahu juga. Ex-klub. Elliot Anderson harga bisa melambung tinggi Abis World Cup. abis Piala Dunia. Iya. Tapi menurut gue pembelian Ederson tepat sih. Itu lu berarti Iya. berhasil hijack dari Atletico Madrid. Nggak, Tadinya harganya menurut gua harganya juga menurut gue. Nah, menurut gua dapatin pemain dengan harga segitu di era sekarang itu sangat langka banget. Gitu. Jadi kayak lu dapat pemain harga di bawah 50 juta tuh menurut gua good bargain kalau emang bisa deal, dan lagi-lagi Man United sistem transfernya adalah pemainnya mau dulu pindah nggak? Iya. Kalau pemainnya mau, dia udah dengan harga apapun dia mau, dengan tinggal kontrak doang kan. Selesai. Makanya sebenarnya pelatih dulu pastiin ya untuk bisa squad Pelatih building siapa, kan. Ini benar. permanennya mau siapa gitu. Nah, itu mungkin habis akhir musim harapannya bisa udah ada keputusan bahkan Amin. sebelum Piala Dunia mulai. Itu dia biar Itu harga yang penting. Sebelum Piala Dunia mulai itu penting banget ya. Atau malah ngincer pelatih habis Piala Dunia enggak tahu deh. Aduh siapa? Susah itu. Kalau pelatih ya mana tahu pelatih siapa ya kan, musim, Cape musim. Verde. Ya kan. Nah, kita tadi ngomongin soal gelandang pentingnya di United. Ini gelandang dirombak ya di pertandingan Man City karena Oh, Pep iya. Guardiola bikin perombakan abis imbang lawan Everton, nggak ada Nico Gonzalez sebagai single pivot. Nggak ada. Yang sebenarnya ini bisa nggak bisa lah ya, bisa di beberapa game, tapi sebenarnya most likely nggak se-Rodri yang bisa Nggak se-Rodri. lebih fleksibel, bisa single pivot, double pivot, dan akhirnya Thierry Reinders main ditemani sama Bernardo Silva. Betul. Sebenarnya agak berseberangan sama Arsenal kalau gue lihat kan. Ketika Arsenal punya masalah di gelandang supaya bikin agresif, dia kan bisa mainin Luis Kelly di situ. Iya. Iya. Kalau Pep Guardiola ini siapa yang bisa jadi penyaring gitu ya di lini tengah gitu. Ketika Nico Gonzalez udah jelas nih single pivot nggak bisa Nggak gitu. bisa. Ya siapa lagi gitu. Karena yang satu-satunya bisa main kayak begitu ya cuman Rodri. Rodrinya lagi cedera kemarin di Everton, kemarin dia pinggir lapangan gitu ngobrol sama si Jack Grealish. Dan jadi gue pikir cuman terbaiknya opsinya ya Tijani Reinders dipasangin sama si Bernardo Silva yang menurut gue musim ini tuh
agak ini ya, agak palu gada sebenarnya Iya, dia. Si Bernardo Silva itu lu taruh posisi dia di mana, role-nya apa tuh dia bisa perform lah gitu. Dan salah satu penampil terbaik City musim ini menurut gua gitu. Dan yang paling repot sih kalau misalkan musim depan masih kayak begini, gue yakin repot. Karena Bernardo kok nggak salah cabut ya? Bernardo Bernardo Silva. cabut. Jadi lu kemungkinan ya tipis lah itu tengah itu si Rodri, si Tijani sama Nico Gonzalez yang mana Tijani Reinders nih kalau lo lihat sepanjang musim ini kadang dimainin jadi starter, kadang ditaruh di bench gitu, bukan sesuatu yang kayak lu dulu punya Rodri gitu, udah pasti dialah yang megang di situ gitu. Jadi gue pikir itu persoalan City buat musim depan yang mana agak aneh karena City used to ngoleksi banyak gelandang yang oke banget gitu. Jadi agak beda nih. Kalau dulu lu punya koleksi kayak KDB, Bernardo, terus Ilkay Gundogan gitu. Sekarang collections of wingers lebih banyak ketimbang. Nah tapi bagian belakang tengahnya ini nih yang agak tipis. Itu makanya Elliot Anderson ke situ. Iya. Sama si ini ya. Enggak ding. Di Madrid tuh ada ini ya. Oh, Madrid Enzo ding ya. Enzo Fernandes kalau ya. Fernandes Bukan dari City ya. Ya, jadi emang ya babak pertama sih menurut gua peluangnya banyak ya. Tapi babak kedua yang gua ngeliat switch golnya Doku ngerubah segalanya. Wah, itu golnya gila. Gua lagi makan langsung kayak anjing. Kayak Menit 64 ya. Iya, Sampai menit 64 masih berharap defense Arsenal terus termasuk saya. tiba-tiba Erling Haaland ada di situ ya kan. Terus gue tinggalnya udah 3-0 jadi Ada jadi kayak, Marmus ya. menurut gue ya imbang lawan Everton tuh glitch di City sih, tapi glitch yang bisa dibayar mahal kalau misalnya Arsenal menang terus sampai akhir musim dan ngebuat City kehilangan gelar lagi sebuah tim kehilangan gelar gara-gara imbang lawan Everton. Dan sebenarnya Tombok juga Everton. entah mengapa ini Jeremy Doku ya, karena 2 musim cuma bikin 6 gol, tapi di musim ini udah bikin 5. Dan gue bisa bilang ini gol-golnya clutch gitu. Clutch. Termasuk kalau IDFA ya, lawan Soton kan itu yang menghidupkan lagi harapan Betul. mereka karena golnya Doku gitu kan, sebelum akhirnya si Nico ya kalau nggak salah Nico Gonzalez. Iya, Nico Gonzalez dari luar tuh. Tapi ini Doku juga lawan Everton dia bikin gol di akhir yang bisa jadi ini gak tahu nih, masih tinggal 2 pertandingan, City masih ada 3. Mungkin aja itu jadi salah satu yang menentukan juga gol dia. Karena antara misalnya kalah atau akhirnya bisa maksain imbang menit 93 dan dia juga gol di sini bisa dibilang awal apa ya, break the deadlock lah. Iya. Dimana tadi Tio bilang gitu, Jeremy Doku nih jadi beda perannya Si gimana? Pep Guardiola tuh kayak pinter deh. Kalau kita pembicaraan ini kita tarik ke bulan Januari Februari, kita tuh lagi memuji Semenyo yang kayak Doku Benar. kayak gini. Iya, benar. Nah sekarang tuh bergeser. Jadi yang produktif lagi Doku, Semenyo-nya lagi ditapikan dalam artian khusus gitu. Meskipun dia bukan jelek juga ya, dia tetap selalu main juga. Gua ngerasa ini adalah manajemen momentumnya Pep Guardiola sih. Kan kalau taktik kan ada momentum kan, yang berdasarkan pemain kan. Nah pemain itu momentumnya lagi bagus ya udah dimanfaatin. Nah ini yang nggak bagus emang buat FPL sih. Jadi orang kayak mau punya Semenyo, punya Doku gitu. Untungnya ada Cherki juga. Ya sebenarnya ini kepintarannya Guardiola sih. Kita kalau muji Doku sekarang itu gara-gara momentumnya lagi pas aja. Lu mau tau nggak? Dulu tuh yang digunain kayak Semenyo, sekarang kan Semenyo kadang-kadang suka jadi depan berdua tuh ya sama Erling Haaland. Itu tuh sebelumnya Doku. Karena gue inget si game lawan Arsenal tuh yang di Emirates. Ya. Itu kan sebenarnya Haaland tuh bahkan posisinya lebih rendah daripada Doku di depan kan, karena dia pengen berusaha main direct ke depan gitu si Pep Guardiola. Jadi mungkin sekarang senjatanya udah lebih banyak nih gitu. Jadi gue bisa minggirin Doku ke sayap, sementara Semenyo agak lebih maju gitu. Cuman yang menarik kalau misalkan tadi omongannya Jerry, kok 2 musim sebelumnya cuma 6 gol tapi sekarang 1 musim aja udah bisa 5 gol. Menurut gue ada dampak dari perubahan approach-nya si Guardiola untuk lebih banyak individual brilliance yang berasal dari winger gitu. Karena gue inget final Piala FA tuh 2024 itu yang dimainin Guardiola di sisi sayap kiri itu sebelumnya kan si Phil Foden ya. Ketika United unggul 2-0, City akhirnya ngeganti Kovacic dengan Doku buat taruh main di kiri. Dan jadi overload tuh di kiri Foden sama Doku. Jadi Foden yang buka ruang, Doku yang eksekusi 1v1. Makanya kemudian golnya datang dari Doku kan di final 2024 gitu. Nah, ketika sekarang approach Guardiola udah lebih banyak ke individual brilliance, directness sama winger, itu makin kelihatan menurut Ya, gua Doku gitu. makin Sebenarnya cemerlang. Doku bisa lebih banyak gol tuh ya karena itu menurut gua. Ya secara dasar emang dia pemain yang individual brilliant sih Doku. Iya. Dia tuh baru 23 kan. Salah satu yang gue baca, salah satu kemampuan terbaik dia ketika dulu dia di Rennes ya kalau nggak salah. Ketika di scout itu bukan cuma kemampuan 1v1 ya. Jadi emang kalau misalkan lu masang dia di sayap gitu ya, agak tinggi agak ke depan gitu, dia bisa jadi target progresi bola. Itu sebenarnya yang diincar juga sama si Guardiola. Pemain yang sejenis kayak gitu yang lagi panas Yan Diomande. Iya, yang Diomande benar. Diomande.
Leipzig. Cuma gimana Dok, lo ngeliat si City nih di akhir-akhir ini, tadi sempat terpleset 3 sama, tapi kemarin juga menang, itu statement juga 3, karena bukan cuma 3 poin ya, tapi kan ini kita ngomongin ya selisih jarak juga, karena kita nggak pernah tahu misalnya Arsenal seri, City sapu bersih menang, ada Arsenal seri sekali ya, ini jadi it goes down to goal difference lagi gitu loh. Terutama soal jadwal ya, karena City bakal lawan Chelsea. Palace di midweek ini, Betul. terus lawan Chelsea di final FA, terus juga masih ada Bournemouth, masih ada Aston Villa terakhir. Jadi masih ada 4 game dalam tempo bisa dibilang Seminggu, 2 minggu. 2 minggu. 4 Ya benar game. sih. Maksudnya sekarang tuh makanya menurut gue tuh kemarin tuh kayak apa ya? Kayak waktu itu kan gue bilang kan waktu City seri 3 sama Everton. Ya. Tadinya kan saudara angin tuh berada di City. Oh, ini Sejak kayaknya- menang 2-1. Sejak menang 2-1, oh ini Ya. City kayaknya nih bakal ini banget nih. Arsenal justru yang ke pressure. Tapi tiba-tiba Arsenal menang 3-0 lawan Fulham. Terus habis itu City seri. Lah kok jadi anginnya malah balik nih ke Arsenal gitu loh. Dan menurut gua sih pribadi kan balik lagi kayak waktu itu gua pernah bilang, ini tuh sekarang laga udah tinggal kayak ini kayak di Wild West, lu udah tinggal nembak nih siapa, lu kepleset dikit udah gitu loh. Nah, tapi kalau ngelihat dari jadwal City, emang menurut gue yang paling sulit sekarang City-nya sih. Kalau Arsenal sendiri sekarang tinggal lawan Burnley Sama Palace. sama Palace kan. Walaupun Palace lagi coba ngambil ini ya, lagi mau coba apa sih? Kayaknya dia lagi ada urgensi buat ini. Enggak, sebenarnya dia kalau secara urgency dia kayak akan fokus di final conference. Final conference ya maksud gua buat final Nah itu conference jadi gitu kan. mungkin kalau Premier League sih kayaknya nggak ngejar ya kalau Nggak di ngejar. Eropa ya. Premier League Bukan nggak nggak ngejar. ngejar, bisa ngejar cuman Bisa nggak tapi ngoyo. semuanya harus kalah, tapi kan susah. Ditambah lagi juga Palace tuh dari 5 laga terakhir tuh kebobolannya banyak banget. Bahkan sempat dibantai 3-0 sama Bournemouth juga. Jadi emang kalau menurut gua balik lagi ini kayak Wild West nih sama-sama, jangan ada yang kepleset. Karena gua kaget juga kemarin. Harusnya yang biasanya ke battle itu Arsenal, malah kemarin City 3 sama Everton gitu loh. Jadi ya ini sih bakalan jadi challenging banget buat City. Karena tadi lu bilang bener, ada Palace, ada Bournemouth, abis itu lawan Chelsea di final FA Cup. Jadi mana Chelsea juga lagi ya sebenarnya lagi off juga kan. Tapi ya kalau menurut gua anginnya sekarang lagi di Arsenal menurut gua gitu loh. Jadi kayak sekarang tinggal Arsenalnya gimana caranya lu bisa nyabet 2 laga terakhir gitu. Karena kan lu sekarang UEFA Champions League udah nyampe final. Ya udah kan fokus lu bisa entar karena itu final bisa belakangan paling terakhir gitu. Karena lu tinggal fokus gimana 2 laga Premier League ini gitu. Sedangkan City mesti ada final FA Cup, Ya. mesti ada Crystal Palace, masih ada Bournemouth yang buat spot UEFA Champions League gitu. Beratnya sekarang lagi ada di City gitu menurut gua. Iya karena Crystal Palace ini kan sekarang peringkat 14. Kalau secara angka ya dia bisa aja nyodok ke atas, ke 7, ke 9 masih bisa gitu. Cuma kayaknya dia kayak MU atau Spurs musim lalu deh, peringkat 14-15. Ya udah gue ambilnya dari Eropa aja, dengan memenangkan itu aja, fokusnya all ini di situ Conference gitu loh. Iya kan? Maksudnya Spurs sama United kan ya udah yang penting Iya, gak degradasi. Ini Palace juga udah gak bisa degradasi. Nggak bisa. Jadi ya udah gue akan all ini ke final ya nggak sih? Supporter Palace tuh lagi pada menyuarakan ini. Kita ambil hak kita kan, hak mereka kan Iya. sebenarnya main di Europa League kan. Cuman Diambil sama gara-gara Forest. gara-gara Forest itu kan. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara kepemilikan ganda. Tapi Forest jauh juga ya dipikir-pikir ya. Forest jauh Habis final gantiin tapi bagus juga. Itu nggak kayak Denmark 92 ya di Euro ya. Tim dinamit. Iya kan? Itu nonton tuh gua waktu itu. Cuma ini tadi kalau Waldo si udah lahir Ada lu. ada bapaknya Fleming. Si tahu Fleming Denmark. Cuma ini, Belanda, cuma oh iya. salah lagi. Mirip-mirip dia kayak Denmark. Cuma tadi kan Waldo bilang soal jadwal. Jadwal ini sebenarnya menguntungkan Arsenal di Ini sisa head laga yang enggak, ada. gue nanya jadwal lu kapan ke sana? Tadi di awal podcast ini udah bisa pede tuh. Hilal ya, Hilal Udah udah kelihatan. kelihatan. Bisa. Hilal kan tetap perlu ada isbat. Kita coba nanya perlu ada jadwal sidang. kapan ke sana. Banyak sponsor mau nungguin juga nih. Coba tau lagi parade lu DM. pakai beginian DM gitu kan. aja, DM. Lagi parade panas-panas pakai ginian dulu guys. Jangan lupa. Yoi. Iya. Atau siapapun ya. Rexona. Pepsol. Telkomsel sinyal bisa. Frozen foodnya tuku. Enggak, mau masuk frozen food goblok di bawah koper. Rendang. Ya, siapa Rendang tahu. sederhana. Ah, itu dia. Jadi FYI Jerry akan berangkat nonton parade Arsenal ya. Dan jadi Jangan dahului Tuhan, kawan. menyaksikan kemenangan Arsenal lawan Burnley ya kan nih. Gini, konsepnya adalah kalau Hilal udah terlihat, itu udah pasti. Ini. Iya kan ya? Iya, iya. Kalau Hilal udah terlihat itu udah pasti. Kalau misalnya Betul. Hilal terlihat nih, besok udah lebaran. Sabar. Wajar dia gak paham, maaf Bang Rosi, wajar dia gak paham karena kita tahu sendiri. Wajar dia gak paham ya. Ya guys ya, Hilal sudah terlihat. Dengar. Ya. Tadi gua ngomong apa dia, Wan? Guys, kayaknya Hilal udah kelihatan. Iya, Buat kan Barcelona di La Liga Hilal. maksudnya. Ya Allah.
Hilang kelihatan tapi si Dengis Batnya belum. Gitu bener, si Daging Sebatnya belum. Nah itu. Jadi ini kemenangan Arsenal 1-0 lawan West Ham. Ini bermaknanya ganda dan gue yakin banyak banget yang nonton. Gue sih seneng gue. Iya, maksudnya banyak banget yang nonton karena tim-tim lain itu ini ya yang kemarin ya yang dipastikan ya. Newcastle, Palace, Forest, Leeds udah pasti Jelas tiga aman. degradasi. Aman. betul. Karena nilai West Ham nggak ngejar. Gue happy. Gue seneng gue. Iya, jadi sebenarnya bayangin 4 tim. Gue juga seneng. 4 tim dipastikan selamat karena West Ham kalah. Iya. Sedangkan Spurs juga dukung Arsenal. Aneh banget sih. Jadi ada Iya, iya. teman F45 gua, Benar. dia tuh kayak bapaknya tuh kayak gede di London gitu lah. Jadi emang warlock. Fans banget Spurs. Jadi pas tahun lalu juara Europa League Benar. abis gue dicengin di pas nge-gym gitu. Nah anaknya kan udah gak bisa milih otomatis. Karena kemarin DM gue gitu kayak gue pengen nanya, lu fans Spurs dukung Arsenal nih serius gue bilang gitu. Nah, tapi kalau Kata kayak dia gitu ya tuh gue fine aja karena kan yang gitu bapaknya yang karena head banget. Kalau udah Anak sekarang dukung-mendukung tuh udah di luar nalar gitu. Misalnya gue sebagai fans Man United ya udah siapa yang menang ya udahlah ya maksudnya pertandingannya walaupun pertandingan sebenarnya menurut gue baru hidup di 10 menit terakhir. West Ham. Sebenarnya awal game loh banyak peluang Arsenal yang kena tiang 2 kali Trossard tuh. Memang. Iya tapi deg-degannya kan di 10 menit terakhir Kelihatan tuh sih, ya kenceng. kan. Mateus Kenceng Fernandes 1v1. Itu. Nggak, tapi lu lihat ya Martinez Fernandes setelah dapat bola kayak kelamaan untuk berpikir. Iya. Jadi itu ada satu detik setengah di mana dia nendang dan ngebuat Raya untuk menutup jarak lebih kecil lagi. Jadi ngebuat dia boleh kena Raya dan wah tapi Raya best bro. Best. Kacau sih. 3 kali musim berturut-turut clean sheet. Iya Itu kacau cuy. dua musim lalu. Gue inget 2 musim lalu Ortega nepison. Oh, Kayak iya. gitu pekan 36 juga. Itu kayak wah ini kali kayak Emi Martinez Kolomuani nih. Maksudnya hopefully could be By the the way, Emi Martinez title asis ya? winning save gitu. Oh iya bikin asis juga Emi Bikin Martinez asis. kemarin Villa. Dan itu kenapa mikir yo Mateus karena gue yakin dia tuh tadinya mau tendang ke sana. Tapi dia tuh nggak jadi. Jadi dia nembaknya tiang dekat karena Nah, pisah ke situ. Di sepak bola profesional 1 detik hilang tuh menurut gue krusial banget. Dia mikir itu. Karena itu bola diselonjorin dikit ya kan dia dapat dan itu menurut gue dia terlalu lama 1 detik itu untuk pemain profesional striker tuh, sih. iya ngerti tapi Iya, maksud iya. gue sangat lama untuk berpikir jadi ngelihatnya kayak anjir nih harusnya bisa gol tapi kan setelah itu Arsenal ngerespon kan pertandingannya menurut gue keras sih ini kayak gue ngelihat kayak anjing ini kayak Keras banget. 92 ribuan Iya, iya. Premier League gitu tackle kiri kanan terbang sana terbang sini kayak Fisikal Peluk gila. sana peluk sini. peluk sana Fisikal peluk gila. sini, Mavropanos ya kan? sama Gyökeres sih gebu-gebukan itu. Sampai Iya, bener-bener. sampai Mavropanos kan ada yang bilang kayak di Twitter ada yang Mantan bilang kayak Arsenal gimana Mavropanos sih? kamu tuh bagian dari kita gitu. Tapi menurut gue dia salah satu yang bagus loh. Bagus, Pemain bagus bagus banget. banget dan kayak pengen nunjukin lo ngapain buang gue bang gitu. Satu angkatan dia sama Saliba itu. Nah, sampai akhirnya Enggak dong duluan. Sampai akhirnya Dia kata Mustafi. Sampai akhirnya nih ya. So tau nih orang. Boleh gak sih gue lagi ngomong mesti potong-potong anjing. Nih sampai akhirnya nih ya. Bagian yang paling dibicarakan banyak orang seluruh dunia. Ya seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Bukan fans MU Chelsea doang. Oh. Fans MU yang mana? Ada sih emang, ada sih. Yang main padahal kan West Ham nih ya kan. Terus City juga mungkin di sini dirugikan. Nih West Ham sama City nggak ada suaranya nih kalau gue ngerasanya gitu loh. Ya kalau fans Yang MU kan lain-lain. gue gak ngerti kenapa lu kayak begitu ya. Tapi maksud gue Gak semuanya ya. Nggak semuanya. ketika itu terjadi ya kan di grup kita wah ini gol lagi Iya, anjir terus iya. pas gue bilang palingan pelanggaran tangannya telak banget kayak gitu. Nah menurut gue itu pure pelanggaran. Tapi yang buat orang bereaksi adalah itu satu hal yang dilakukan Arsenal sepanjang musim ini gitu. Yeah. Jadi makanya orang berdebat soal itu. Balik lagi pembahasan kita dari awal musim konsistensi wasit di Wasit Premier dalam League, England. wasit Inggris di Premier League. Jadi Termasuk VAR-nya. dan apa ya? Menurut gua ketika itu kan momentumnya lagi di West Ham. Ketika mereka nyerang, oke, menurut gua kalau emang itu nggak pelanggaran, selesai cepet tak langsung balik lagi ke pertandingannya gitu. Jadi ketika wasit VAR lama banget itu, ngecek lama banget. Karena krusial buat dua-duanya. Karena menurut Jadi gua dia harus benar. Karena menurut gua kali kayak di tayangan ulang lu udah jelas banget ngeliat ini tangan begini. Oke. Dan yang jadi perdebatan adalah peraturannya tuh ada apa enggak sih ketika kiper diganggu. Karena gitu yang tadi gue bilang itu pelanggaran pure 100% pelanggaran. Jelas. Emang itu udah pasti nggak bakal Jelas. gol kalau di tayangan ulang lagi. Karena kalau lihat kalau Wilson pasti lihat kayak anjing iya lagi pelanggaran. Tapi yang menjadi perdebatan tadi gue bilang ini Arsenal sepanjang musim ini melakukan hal itu dan gak cuma Arsenal doang, Everton, Man United juga kayak gitu, sama strateginya sama dan sering dianulir.
sering tetap gol terjadi. Maksudnya dibiarin jadi gol lah. Jadi ya konsistensinya nggak ada di situ, dan menurut gue keputusan wasit semalam itu akan menjadi krusial untuk penentuan gelar musim ini sih. Jadi ya it is what it is, udah kejadian. Kalau fans tim lain mau nge-compile video Arsenal melakukan itu terserah, tapi menurut gue lu tidak akan mengubah segalanya. Lu mau marah-marah di sosial media, lu buang-buang waktu, energi lu kebuang semuanya. Bentar. Lu capek bang, udah selesai, mendingan nonton yang lain. Sabar aja udah. Menurut gue kayak gitu, karena dan menurut gue yang dirugikan ketika VAR checking lama itu West Ham. Karena lamanya lama banget. Apa? Nih, gua kan ada di grup, gabung di grup nih ya. Grup di Instagram namanya Arsenal Talks. Gua dong. Arsenal Talks. Oh, ada cepu ya. Ada tahu semua yang saya ngomongin ya Ada berarti. kamret-kamretnya itu. Ada dia. Enggak, kalau kamera kan bukan Nggak gua, nggak itu Telegram. Jadi Arsenal Talks bilang nih, kalau abis ini timeline lo atau chat lo isinya fans tim lain pada capture dan kirim foto pemain Arsenal yang dianggap foul selama ini, bahkan ngubek-ngubek dari game lama, bilang gini aja: gali terus kawan, cari terus sampai puas, aman aja, hihihi. Tambahin emot gini atau gini. Ada juga yang lagi tren di TikTok ya. Sepakat. Kasih aja gitu. Enggak apa-apa. Tapi yang Tio bilang kan enggak ubah hasil juga. Maksud Ya gue udah, nggak itu tidak akan lu gondok tapi Iya. maksud gue bukan tim lo yang main Banyak gitu. fans United tuh nariknya kok ini pekan pertama nih Lamens. Waduh, dibunder-bunderin. Bayindir salah. Bayindir. Bulat-bulat. Tapi kalau itu sih gue kesel sih, kalau dibandingin sekarang emang kesel. Tapi kayak lu mau kesel sampai kapan, udah gak kejadian. Udah maksudnya Arsenal juara, misalkan akhir musim juara, ya udah sama kayak klub lain gitu. Ya kan, yang beda kan mungkin fansnya. Jadi gini, kalau menurut gua itu keputusannya tepat. Gol itu dianulir, gol West Ham itu dianulir itu tepat. Kenapa? Karena Raya dihalangin. Udah Dan jelas tarik, lah. jangan lupa. Dan ditarik, Dua. ditarik. Tarik Itu belakang. jelas. Itu apa namanya? Udah pelanggaran lah. Kalau misalkan itu gol justru nggak adil buat Arsenal. Itu buat gua gitu. Tapi yang bikin fans jadi ribut itu kan karena para pengadilnya, wasit VAR-nya, wasit di lapangannya itu tidak konsisten. Karena mereka pasti bakal bilang, lah kemarin kok gue kipernya digituin, tapi kok disahin golnya gitu loh. Jadi itu kemudian jadi pada saling tadi yang kayak tadi dibahas, saling ngorek-ngorek yang lama gitu. Jadi lu semua sebenarnya punya musuh yang sama gitu. Itu adalah pengadil gitu, pengadil yang nggak konsisten. Sebenarnya itu aja. JMOL. Menurut Itu gue itu dia. sih. Iya, Jadi gue sepakat. problemnya itu. Inkonsisten. Poin tambahan juga buat Raya juga. Sebenarnya ada satu yang ngebedain, yaitu kiper tuh nggak cuma dihalangin doang, tapi dia dihalangin lagi beraksi gitu. Jadi kalau nggak dihalangin tuh ada aksinya, bukan cuma dihalangin doang gitu. Itu yang ngebedain sih. Tapi banyak yang terjadi di Arsenal adalah kiper belum beraksi ditutupnya kan. Iya. Gitu. Ya si Bayindir gua rasa Bayindir dia belum lagi mau beraksi, tepis ya. ya, itu lagi beraksi, tapi sisanya kalau orang mau compile banyak itu kan pas itu sebelum ditendang yang ininya kan. Iya. Tapi habis itu tuh mereka menjauh Yang gitu. Chelsea beraksi nggak si Sanchez? Beraksi. Yang lawan Arsenal Enggak kan, kalau yang masalah tuh ya bukan yang masalah Chelsea itu yang Raya ninju bola. Dibilangnya ninju Joao Pedro, padahal kalau lu nonton videonya bola yang ketinju, tapi gini Joao Pedronya jadi kayak ketinju. Iya bener sih. Dia lewat. Makanya lewat. Makanya maksudnya lu gak bisa dari screenshot doang, apalagi zaman AI sekarang. Ada muncul Chelsea, masa belakangnya ada pemain Ada siapa pemain itu? siapa, nggak jelas. itu bukan pemain Arsenal. AI gila. Gue tuh cuma berpikir dia, gue bilang cuma berpikir Aneh banget ada warga orang. baik banget waktu kosongnya ya kagak kerja apa Iya, gimana. Ini makanya. ekonomi kita butuh pekerjaan ya, butuh uang. Kayak masih meluangkan waktu berdebat ngomongin itu. Udah kejadian bang, lu mau berdebat sampai bebusa, sampai tangan lu keriting di sosial media, nggak akan berubah semuanya. Iya. Arsenal tetap menang, dapat 3 poin, dan ya City akan kejar-kejaran sampai akhir musim. Udah selesai, lu mau panjang apa lagi? Dan ini sih kalau tadi merespon tuh yang soal siapa support siapa. Menurut gua ya mungkin misalnya kan ada fans yang kayak lu, misalnya kayak ngapain sih dukung tim lain gitu, ngapain bergantung sama hasil tim lain. Jangan lupa Pep Guardiola, come on you Irons. Dia aja dukung Di West konferensi Ham. pers di Dia kayak terakhir. gitu. Iya kaget gue. Wah mantap, bisa gue pakai nih kalau ada nyerang. Ngapain lu bergantung sama ini pelatih tim lawan lu? Wah. Cuma Pep Guardiola menang juara mulu. Lah iya, makanya. Kalau Tapi misalkan intinya hari wajar, musim ini dia kan? menang 5 kali beruntun bang. Dia kata seri aja mana Juventus kali ya. Juventus. Maksudnya sempat ke salib Liverpool kan. Tapi maksudnya
itulah intinya adalah ya kalau di situasi kayak gini apalagi ada banyak narasi sosmed ya. Mau gimana pun lu jadi ya jujur gue juga pas lawan Brentford gue berharap sampai menit 64 sih sebelum Doku golin. Wah, nih bisa kali ya enggak lagi gitu. Iya, Tetap ada itu apalagi misal Leeds nih ada kepentingan lain. iya, gua ada Pasti lu kepentingan. juga berharap Arsenal menang. Spurs berharap Arsenal menang. Nah, itu namanya kompetisi ya, bener-bener ya nggak bisa dipisahkan karena hasilnya tuh menentukan banyak orang. Dan kalau ngelihat 90 pertandingan secara full ya, lu sadar kenapa West Ham ada di posisi papan bawah karena apa? Tolol semua pemainnya kelamaan megang bola, mikir kelamaan, nendang harusnya dipasing. Aaron Bissaka gua pikir udah pindah ke West Ham crossing nggak bener, kagak bisa crossing juga tetap sama sekali doang tuh yang berhasil. Jadi kayak ya wajar kalau misalkan ini kalau ngelihat Arsenal lebih superior, cuma emang ketika bertahan West Ham mainnya buset bang, lapis legit itu bang di belakang 10 orang gue hitung. sampai butuh Socek untuk deflect bolanya Trossard baru masuk, dan ketika Havertz sama Odegaard masuk, gue langsung di otak gue gol nih palingan nih, karena dua pemain ini narik semua pemain gitu, ngebuat ruang di kotak penalti yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Trossard udah gol, bubar, selesai. Odegaard, apresiasi Odegaard itu Odegaard, bro. coy. Odegaard kayak gitu. Havertz juga, karena Havertz juga yang memulai. Jadi dua pemain ini masuk, narik bang, Dikoy. Ini sebenarnya kerjaan Olivier Giroud bang. Iya, kalau gue pribadi itu ya maksudnya Trossard bikin gol penting ya. Tapi sebelum itu juga kan di babak pertama tadi gue bilang udah ada 2 kali kena tiang yang dilakuin, ada peluang-peluang juga banyak. Tapi emang ketegangannya adalah ketika Arsenal nggak bisa konversi di babak pertama dengan peluang yang banyak kayak gitu. Pas West Ham nggak ada peluang sama sekali loh ya. Ini berbahaya buat babak kedua. Gue takut, aduh kayak Nottingham Forest lawan Arsenal kan berapa kali gitu juga. Tapi 0-0 ini akan gue sesali nih kalau nggak juara nih salah satu ya. Tapi kalau lawan Fulham gempur di awal dengan formasi yang sama ya. Ini sama persis loh. Pemainnya juga sama kayak yang lawan Atleti juga, lawan Fulham juga. Tapi bisa ngebuka gol di menit awal gitu. Maksudnya babak pertama lah. Betul. Dan itu yang dilakukan juga lawan Atleti. Saka kan gol menit pertama, babak pertama. Habis itu babak kedua ya udah gitu. Nah, gue sempat aduh ini bakal jadi kayak Forest, apa bakal jadi kayak Atleti atau apa gitu. Nah, akhirnya Trossard bikin gol. Cuma Odegaard gue sepakat bahwa ini dia teriak banget ya, dia berlutut terus teriak banget karena dia tahu sama kayak Saka waktu lawan Atleti, ini pemain dihujat sepanjang musim. Ini pemain, aduh gila kapten masa kayak gitu. Termasuk gue juga ngerasa wah di cara main Arteta yang baru nih Odegaard belum bisa fit in banget gitu, karena dia banyak kontrol tapi dia juga agak ada ragu untuk nembak, ngasih passing berisiko juga ya enggak lah gitu. Ini kan Odegaard sama Zubimendi kayak gini kan, makanya dia rada susah, kurang agresif gitu loh. Tapi di kemarin emang dia ngasih dinamika, ngasih warna baru di lini serang gitu ya untuk bisa narik orang. Havertz juga, gue sepakat sama Tio, yang mana ngubah. Dan ini Arteta kan gue tahu dia kayak sayang pemain ya, dia pelatih yang ngebelain pemainnya lah, mending gue yang diserang gitu kan. Dan gue suka tipe pelatih kayak gitu kan, gue suka bilang termasuk Mourinho. Tapi di momen kemarin dia bener-bener udah menjadi lebih dewasa, dia udah belajar, dia nggak masalah dan nggak malu mengakui bahwa dia sempat salah adjustment. Declan Rice ditarik ke bek kanan ketika Ben White cedera. Langsung kagak ada serangan bro. Malah itu yang crossing Wan Bissaka yang Tio bilang itu datangnya setelah itu. Ketika Declan Rice di kanan karena tengahnya udah nggak ada. Miles Kelly itu nggak bisa sendirian gitu. Nggak bisa sendirian gitu. Susah banget kalau lawannya Soucek, Mateus Fernandes mah diinjak-injak dia gitu kan. Nah akhirnya di kanan nggak works. Habis itu dia udah masukin Zubimendi kan. Akhirnya di babak kedua itu Calafiori ditarik keluar yang sempat bikin peluang banyak tapi kan tendangnya ke atas terus. Nah, jadi Declan dibalikin ke posisinya, terus Miles Kelly yang ke kanan, Mosquera masuk. Dan di menit 60-an Zubimendi diganti. Jadi dia main gak ada 45 menit karena dia ngerasa gak works lagi Zubimendi. Dan gue udah lupa kapan terakhir kali misalnya top tier player gini ya, maksudnya lagi Tata Race apalagi lu masukin pemain, abis itu lu oke, gue salah, gue akuin gue salah, terserah orang mau bilang apa, gue tarik lagi itu karena dia nggak works. Itu tuh sama kayak lu main di sebuah high stake poker gitu kali ya, yang mana ini udah terakhir yang dipertaruhkan banyak, duitnya banyak gitu ya udah lu kalau sekali bikin kesalahan jangan dilanjutin kesalahannya, tapi langsung lu perbaikin gitu. Dan menurut gue sih yang menarik juga dari Arteta adalah dari Fulham sampai sekarang itu starting line up-nya tengahnya nggak berubah. Karena dia udah tahu ini this is the go to formation for the midfield kayak gini. Dan ini jarang terjadi. Iya, dan menurut gue dia kayak udah oke lah. Kita mainnya adalah ofensif dari door. Kalaupun ini ada yang salah baru mungkin ntar gue masukin Odegaard buat jadi option segala macam. Dan menurut gue bukan tidak mungkin dia juga akan kayak gitu nanti sampai ke finalnya si UCL melawan PSG gitu. Karena buat gue sekarang nih Arsenal tuh udah bisa ngelihat secara clear gitu kan. Tadi kan banyak dibilang bahwa mereka tuh punya banyak rasa takut, bahkan fansnya aja nervous gitu.
Karena rasa takut itu mereka nggak bisa ngelihat apa yang mereka punya, apa yang mereka bagus gitu. Mereka yang bagus adalah out of possession, defending, control itu udah oke. Berarti yang belum jadi apa nih? Ya udah offense ya. Kita bisa offense tanpa harus menanggalkan control out of possession itu gitu atau control pas lagi in possession gitu. Ya udah formasi yang sekarang gitu. Jadi dengan kayak gitu dan itu works, menurut gua perlahan-lahan itu mengikis rasa takutnya mereka karena mereka yakin ini bisa works, dan secara mental mereka juga lebih baik gitu. Makanya kemudian apa yang kita lihat belakangan gitu. Iya, jadi gue ngerasa kekalahan Arsenal dari Man City di final Carabao Cup itu kan bukan cuma Pep ngebacain atau ngebongkar taktiknya Arteta, tapi ngasih tahu ke seluruh dunia. Gue pernah bilang kan untuk cara kalah Arsenal kayak gini, ya. Tapi kekalahan Arsenal lawan City di Premier League ya 2-1 itu juga membuat mereka juga berubah. Iya. Gitu. Jadi itu jatuh. Nah, ini balas baiknya kayaknya di situ. Karena sejak kalah sama City 5 game, 4 clean sheet. Jadi emang ya udah, orang kekuatan kita emang bukan striker gitu kan. Bener kok kata Waldo. Apa? Kekuatan kita emang defending. Jadi ya udah kita kuatin defending, kita menang 1-0 cukup. Gitu maksudnya. Arteta gitu ngomong, bener kata Waldo. Kayak gitu. Jadi maksudnya itu yang mereka pakai gitu. Maksudnya kan lu mau perbaiki kekurangan atau perkuat kelebihan. Iya, Ya, kalau itu gini dia. ya udah perkuat kelebihan, lu bisa apa? Maksimalin di situ. Dan Trossard itu nggak nyetak gol di 26 game, Bro. Ternyata terakhir 20 Desember 2025 lawan Aston Villa. Clutch. Itu akhirnya clutch, dia menyudahi dahaganya jadi winning goal. Odegaard juga kayak gitu. Dan buat yang bilang David Raya mah golden loss ketolong Gabriel Saliba. Men, Nggak ada Saliba. di setiap tim juara ada title winning save gitu loh sebenarnya. Ya bisa jadi Donnarumma, kan ada juga lawan Everton tuh title winning save, bisa jadi David Raya gitu. Dan itu krusial banget di setiap musim. Joe Hart aja ada gitu. Di momen itu dulu Van de Sar punya, semua ada gitu. Peter Cech. Sepanjang musim DG ya. Sepanjang musim. Itu maksudnya ada banyak kayak gitu kan. Tapi kalau dari game ada tambahan nggak sebelum kita tutup? Nggak ada sih. Dari Gak game ada ya? sih gue ngeliat cuman ya 10 menit terakhir, bener tadi kata Bang Tio, 10 menit terakhir tuh dia Arsenal nih kenapa nih kok malah jadi keserang banget sama si West Ham. Tapi satu sisi emang West Ham kan butuh Emang West Ham bego. ya Iya, sama itu mereka Paul. butuh buat ini, buat aduh, sama degradasi. Lu lihat ya Allah nih squad kayak gini apa sih? Sama ini Summerfield sih, gue tegangnya Iya, Summerfield Summerfield. juga. Summerfield di body mental mulu udah deh. Tapi kenceng. Sama ini menurut gue sih sebenarnya ini nunjukin mental juaranya Arsenal, dan bahwa mental juara itu nggak bisa datang dengan sendiri gitu, bahwa lu mesti mencari solusi, Iya. terus kemudian lu yakin bisa works, dan itu kemudian lu percaya diri, itu yang kemudian memupuk Lanjutin. mental gitu menurut gue. Karena ya tadi kayak gue bilang, ketika gini loh, maksud gue Arsenal tuh berada di dalam siklus yang sangat buruk, siklus neraka menurut gue, karena gue takut yakin karena nanti bakal kecewa lagi gitu. Pada akhirnya mereka ya udah deh, yakin aja. Harus dipecahin. Karena ya harus di break siklusnya. Gue yakin aja. Gimana cara yakinnya? Ya udah yang tadi gue bilang, out of possession kita udah bener, udah itu nggak usah Makanya. dikhawatirin. Iya. Tinggal gimana kita forwardnya gimana. Ya udah, makanya pakai formasi yang sekarang, dan itu yang ngebreak siklus itu menurut gue. Makanya gue setuju sama lu. Gue bilang ke Bang Jerry kan, menurut gue ya Bang Jerry juga bilang iya emang bener, mau gimana pun musim ini harus juara. Iya, Musim juga- depan mau itu nggak juara atau gimana, intinya musim ini harus juara. Karena Nge-break klub dulu. ini Dikit lagi. klub ini udah lama gak juara, ya kan? Klub ini udah lama gak juara. Klub ini udah lama gak juara. Iya. Iya apa dan harus Diulang-ulang, anjir. Dan maksud gua musim depan kalau gua pribadi, kalau dari gua musim depan menurut gua udah Arteta ngelakuin taktikal yang sama seperti musim lalu. Balik lagi aja gitu. Klub lo udah lama nggak juara juga nggak ya? Enggak, Madrid. baru 2 tahun. Baru Baru 2 dua tahun. tahun. Iya, jadi maksudnya kan sama gue bilang kan pas kayak habis kalah dari City, Klub gua gue sempat patah hati. Habis itu gue pas move on kan, sebelum melawan Fulham gue bilang kan, kayaknya udah terakhir, kayaknya ya udah gue optimisin aja deh. Maksudnya udah tanggung gitu loh. Tanggung. Kalau Iya. biasa kan kayak masih trauma, tapi gue lihat ini emang beda. Betul. Mau gimana pun, Iya. alasan kenapa gue ngasih yakin itu karena masih ada banyak bolong sana sini gitu. Iya. Nah kalau sekarang emang susah cetak gol, dan udah kayaknya Arteta juga ya emang susah. Tapi defense gue bagus banget gitu. Maksudnya kalaupun PSG kan ada harapan menang dari misalnya gue ya, kalaupun ada harapan menang ya misalnya, itu kan bukan karena lebih bisa klinis dibanding PSG, tapi karena PSG bisa nggak bongkar pertahanan Arsenal gitu loh. Jadi emang defending yang jadi core-nya ya nggak apa-apa. Kalau Liga kan emang katanya defense wins you title, hopefully this time gitu ya. Nah, dan terakhir ada update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan, Arema akhirnya menang 3-0 lawan PSM di Kanjuruhan. Itu kalau menurut kubu mereka bilang bahwa ini akhirnya
sedikit mengobati kecewaan setelah di derby Jatim yang batal di Kanjuruhan itu mereka kalah dari Persebaya gitu. Cuman ya balik lagi kenapa pertandingan tersebut tidak digelar di Kanjuruhan, ya satu karena masalah keamanan dan kedua trauma dari para korban yang mana menurut gua trauma dari keluarga korban, terus kemudian trauma ya korbannya sendiri yang meninggal juga banyak gitu. Jadi menurut gua ini emang lu harus tetap mengusut ini sampai tuntas sih gitu karena ya mereka butuh banyak pendampingan lah para keluarga korban itu. Yes, dan di episode selanjutnya kita akan bahas soal El Clasico yang menjadi laga yang ditonton Olivia Rodrigo dan juga menjadi penentu gelar dengan kemenangan tanpa bisa mencetak gol ya Real Madrid. Sayangnya minggu depan tergantung Madrid Oviedo dulu. Apa sih doa? Udah kelar, udah selesai. Udah. Selesai. Ya, dadah.